Hai Tot, jadi di video ini gue bakal mereview kalian sama-sama dari yang sama. Dan udah lama banget gue gak video sebenarnya. Dan kali ini gue akan mereview dari bahan yang tidak non-flagship. Dan handphone ini kedua handphone sangat lain untuk dibandingkan dengan satu sama lain. Dan ini coba tonton video sebenarnya karena gue akan membanding pada detail ini. Oke, gue bakal coba bandingin Redmi 10C yang lagi lu lihat ini ya kan. Dan ini adalah handphone sejutaan yang layaran non AMOLED ya. Layarnya masih biasa lah. Masih yang ya gitu-gitulah, yang belum AMOLED punya, dan bodinya full plastikan di belakang ya, dengan desain yang standar banget. Bakal gue versusin dengan si Redmi Note 10. Sekedar informasi aja, ini handphone yang lagi gue pegang ini, lagi lu lihat ini, feels like flagship lah, tapi materialnya bukan flagship juga ya. Pokoknya terkesan mewah lah, kilat-kilat, layar AMOLED. Dan ya kalau lu pakai HP ini tuh berasa banget HP mewah. Dan kedua handphone ini tuh selisihnya 300 ribuan cuy. Selisih harga 300 ribuan, lu dikasih layar AMOLED, dikasih desain mewah. Apakah worth it ya kan untuk dibeli dengan selisih 300 ribu? Nah, kita coba cari tahu di video nggak jelas ini. Sebelum lanjut ke device, gue bakal coba adu spek to speknya ya. Redmi Note 10 dan Redmi 10C. Dengan ratusan ribu lebih mahal. Kalau lu pilih Redmi Note 10, lu bakal dapat handphone yang lebih tua. Ya, lu bisa lihat Redmi Note 10 rilis pada tahun 2021. Sedangkan Redmi 10C yang notabene-nya lebih murah ratusan ribu, selisih 300 ribu lebih murah daripada Redmi Note 10, lu dapat HP yang lebih baru tahun 2022. Jadi lebih mahal tapi tahunnya lebih tua, atau lebih baru tapi lebih muda. Nah, ini adalah keuntungan ya, lo dapat handphone yang lebih baru, berarti mesinnya masih belum tua-tua banget, belum capek-capek banget ya kan. Dan untuk jangka panjang masih bisa dipertimbangkan lah kalau lu yang pengen memindang handphone bekas dan gak mau HP-nya terlalu tua. Nah, kalau untuk baterai sama-sama di 5000 mAh. Jadi gua no kecot no debat. Cuman meskipun sama-sama 5000, percaya deh apa kata gue, si Redmi Note 10 ini bisa jadi lebih irit ketimbang si Redmi 10C ya. Ya, ini coba lu tonton dulu videonya dan gue yakin lu udah pada tahu lah. Oke, kita bahas spek dari layarnya dulu deh. Layar kedua handphone ini, dengan budget yang lebih murah di Redmi 10C, lu dikasih layar yang lebih besar. Tapi ya dengan budget yang lebih mahal di Redmi Note 10, lu dikasih layar lebih kecil tapi AMOLED. Ya, layarnya memang sedikit lebih kecil, nggak terlalu ngaruh sih untuk pemakaian. Tapi untuk sebagian orang yang udah pakai kacamata ya, apa-apa harus pakai kacamata, layar besar itu sedikit memberi leluasaan ketimbang handphone yang layarnya teramat kecil. Dan keuntungan Redmi Note 10C, kelebihan sih maksud gue ini ya, ini handphone very friendly banget, friendly parah, ramah di kantong parah. Karena LCD-nya no neko-neko, bukan AMOLED-AMOLEDan. Jadi kalau LCD retak, rusak, pecah atau apalah ya, lu bisa lihat nih, harga LCD-nya mulai dari 100 ribuan. Ada yang jual 125 ribu, ada yang jual 118 ribu, ada yang jual 140 ribu. Pokoknya di 100 ribuan lu udah bisa dapat komponen spare part-nya, dan lu bisa pasang ya, jasanya paling sekian puluh ribu lah. Nah, tapi tidak akan terjadi dengan si Redmi Note 10 yang lagi lu lihat ini. Layar ini kalau retak dan lu kalau mau ganti dengan kualitasnya yang AMOLED juga ya, layar retak dan lu mau ganti yang ke AMOLED lagi ya, itu harga layarnya itu di 1 jutaan. Lu lihat tuh, ya ada yang jual 800 ribuan, tapi mostly kebanyakan jualnya di juta-jutaan. Ya kalau update sekarang sih harga udah ratusan ribu, cuman tetap aja nyerempet hampir sejuta untuk masalah layar retak aja. Beda sama si Redmi 10C tadi, layar retak lu cuman modal 100 ribuan lu udah bisa ganti layar. Nah, dari sini aja lu udah kelihatan ya kalau yang lebih friendly itu yang mana. Jelas di poin yang gue sebutin ini, Redmi 10C jauh lebih unggul ketimbang Redmi Note 10. Tapi itu soal ramah di kantong ya. Jadi kalau buat lu yang dananya pas, lu gak mau terlalu kecot masalah dana, handphone itu yang membuat kerja keras buat dipakai lah, gak terlalu mikirin AMOLED, LED, pilih Redmi 10C aja. Oke, sekarang gue kasih lihat apa sih kelebihannya sih. Kenapa Redmi Note 10 tuh lebih mahal, layarnya lebih kecil ya.
lebih mahal, lebih tua lagi. Nah di sini kalau lu bandingkan, lu lihat ya, ini gue bandingkan brightness itu di kecerahan, tingkat kecerahan yang sama, tapi Redmi Note 10 tuh jauh lebih cerah. Nah kalau dilihat dalam papasan face to face hadap-hadapan gini nggak terlalu kelihatan antara Redmi 10C yang di sebelah kiri yang layar non AMOLED, sedangkan yang Redmi Note 10 itu di sebelah kanan yang layar AMOLED. Nah kalau lagi keadaan kayak gini tuh nggak kelihatan sama sekali. Makanya gue bilang kalau lu yang nggak terlalu terpengaruh apa sih layar AMOLED, lah gue nggak butuh lah, yang penting handphonenya bisa gue pakai, pilih Redmi 10C aja, pilih Redmi 10C aja, fix no debat. HP sejutaan ya, tahunnya masih baru, 5000 mAh, kamera 50 megapiksel, ya kalau buat HP kedua ketiga enak banget. Cuman karena ini layarnya bukan AMOLED, nah kalau dilihat dari samping ini masih normal nih. Kalau di circuit tipis-tipis, nah layarnya menggelap tuh, lo bisa lihat. Nah bagi sebagian orang layar kayak gini tuh nggak terlalu nyaman untuk dipakai. Mungkin buat lo yang hobi ngedit video, ya ngedit foto, ya dan hobi ya pakai sosial media lah dengan karakteristik kenyamanan. Tapi bagi sebagian orang nggak terlalu butuh sih kayak gitu untuk harga sejutaan. Tapi kalau lo benar-benar ngincar yang perfeksionis parah, kenyamanan parah, pilih Redmi Note 10. Ini layarnya kalau digeser-geser ya, serkit-serkit pun dia nggak ada redup-redupan kayak si Redmi 10C. Kenapa? Karena ini layar AMOLED punya. Seharusnya gue ngebacot gini udah pada paham kali ya. Ya udah pada tahu lah. Terus kelebihan Redmi Note 10 yang karena layar AMOLED, kalau lu jadiin ke mode gelap semua, dan wallpaper itu lu set ke gelap semua, wallpaper itu black aja lah gitu, itu bisa saving baterai gila-gilaan. Jadi konsumsi baterainya untuk nyalain layar itu rendah parah. Karena layar AMOLED itu untuk di background hitam, dia tuh nggak makan arus, nggak makan daya ya. Jadi ini adalah kelebihan tersendiri karena layar AMOLED. Di samping kalau dipakai tuh layar gelap AMOLED tuh enak parah. Sedangkan si Redmi 10C kalau seandainya lu gelapin begini, tema gelap, wallpaper full black gitu, tetap aja dia makan daya karena ini bukan AMOLED. Jadi layar yang ditampilkan itu masih pakai backlight di belakang ya. Jadi full black backlight semua, tetap makan arus. Nah, terus kekurangan yang berikutnya Redmi Note 10C, karena Redmi 10C maksud gue, karena belum AMOLED, dia kalau buat foto hasil kayak misalnya karena layarnya belum AMOLED ya, kalau kita foto, jepret, rekam video dan lain-lain, itu hasilnya kayak kurang natural. Karena layar yang non AMOLED itu kalau kita atur satuasi warnanya dan lain-lain, kehangatannya dan lain-lain, kontras warnanya itu nggak nimbul di outdoor, sehingga kalau buat foto-foto kayak kurang aja gitu, kayak kurang serak. Sedangkan Redmi Note 10 karena dia layar AMOLED, jadi lu tuh dikasih keleluasan. Memang kalau dari karakter kamera ya, si Redmi 10C yang layar non AMOLED 50 megapiksel, sedangkan yang layar AMOLED ini Redmi Note 10 ini cuma 48. Ya tapi lu tau lah ya, kamera jernih itu bukan dari pixel ya. Sedangkan layar AMOLED itu enak parah di outdoor. Nih gue kasih contoh lagi, gue kasih bukti lagi deh. Ini dikasih tipis-tipis ya, cahaya dari outdoor aja, itu layar AMOLED itu lebih terang ya. Sedangkan IPS itu yang layar non AMOLED, TFT, IPS apalah, itu jauh lebih redup ketimbang AMOLED. Tapi tergantung ya, kalau lo bandingin sama IPS yang flagship, itu bisa terang banget karena permainan dari brightness, dari backlight-nya itu beda komponennya, beda kasta. Ini yang gue bandingkan sama-sama merek, sama-sama di kasta yang mirip-mirip. Jadi lo bisa lihat ya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau seandainya lo pilih Redmi 10C, sebenarnya ini HP non neko-neko cuy. Udah sesuai sama marketnya, Xiaomi tuh tahu banget lah. Ini nggak perlu layar-layar AMOLED karena biar gantinya tuh gampang, kelihatan dari karakter bodinya. Bodinya meskipun sama-sama berbahan plastik-plastikan, tapi yang satu ini nggak dikasih kilat-kilatan. Jadi kalau lecet-lecet pun nggak terlalu ketara parah. Handphone ini emang diperuntukkan buat HP tempur, buat lo yang suka ngojol kerjaannya ya kan. Terus lu kemana-mana outdooran dan butuh baterai yang gede, itu jauh lebih bagus lah Redmi 10C ketimbang Redmi Note 10 ini. Tapi Redmi Note 10 ini jauh lebih perfect parah untuk dipakai dijadiin HP utama kalau seandainya lu mau upgrade dari HP yang buluk parah. Gak ada salahnya lu upgrade untuk HP yang daily driver. Redmi Note 10 ini masih enak juga sih dipakai. Dan kalau lu butuh kenyamanan, rasa mewah, rasa flagship lah, Redmi Note 10 kemana-mana menang boy. Kemana-mana menang. Tapi kalau lu gak suka keluar duit gede-gedean, lu gak terlalu pikirin gengsi, lu gak terlalu pikirin nyaman, yang penting gue HP normal bisa dipakai tahunan, gue gak mau ganti HP lagi, HP bodo amat lah, yang penting bisa nyala.
Kalaupun rusak gue bisa benerin, nggak muluk-muluk lah gue. Nah, pilih Redmi 10C. Tapi balik lagi semua itu sesuai kebutuhannya masing-masing. Tapi menurut lo worth it nggak sih nambah ratusan ribu dapat layar AMOLED?